Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari Minggu ini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas PT Sungcang Indonesia dari Universitas Perwira Purbalingga. Di hari ini kami berkumpul untuk membahas satu tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu tugas CPL, Cash Based Learning, di mana dalam tugas hari ini kami akan membahas mengenai analisa suatu perusahaan atau bisnis di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas ini kami melaksanakannya secara berkelompok, di mana dalam kelompok ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sebagai ketua kelompok, saya atas nama Eko Supriyono. Kemudian yang kedua sebagai notulen atas nama Ria Windy Apriliana. Lalu yang ketiga sebagai moderator atas nama Astri Giat Wardani. Untuk diskusi hari ini, jadi topik pertama yang harus kita bahas adalah mengenai salah satu bidang usaha yang akan kita pilih untuk menjadi bahan diskusi ya. Jadi dari teman-teman jika ingin menyampaikan saran terkait dengan bisnis atau usaha yang akan kita pilih sebagai bahan diskusi, boleh silahkan disampaikan, karena kita harus memilih salah satu perusahaan yang akan kita bahas ya. Jadi nantinya yang akan kita bahas yang pertama adalah bagaimana sejarah berdirinya perusahaan tersebut, kemudian tipe bisnisnya apa, jenis kepemilikan bisnis atau perusahaan tersebut, visi misinya, struktur perusahaan, kemudian segmentasi pasar dan target pasarnya, strategi pemasaran yang digunakan, analisis SWOT dari bisnis tersebut, tantangan dan resikonya, kemudian bagaimana bisnis itu bisa sukses atau gagal hingga saat ini ya. Jadi yang pertama, mungkin yang punya ide untuk usaha apa yang akan kita bahas, silakan. Gimana kalau dari PT Sungcang sendiri? Menurut Bu Windy bagaimana? Atau kalau tidak dari PT Seafood Indonesia, Korea Garden yang ada di Purwokerto itu kan restoran dengan menu Korea ya, yang pertama di Purwokerto. Kalau itu kira-kira bagaimana? Oh iya, kalau menurut saya itu bagus sekali ya, karena kalau kita ambil dari PT Sungcang, menurut saya itu bukan hal baru ya buat kita ya. Jadi mungkin kita tidak menemukan hal-hal baru, jadi ya mungkin lebih baik itu dari PT Seafood Indonesia ya, Korea Garden atau ya. Korea Garden. Menurut saya itu sangat bagus, jadi kita mencoba untuk analisis di bidang iya. ini, restoran ya, atau kuliner khas Korea. Kuliner khas Korea ya. Lalu tentang kita perlu dokumen-dokumen atau file dari restoran Korea Garden. Jadi saat ini kita memerlukan dokumen ya dari mereka. Mbak Windy katanya kemarin sudah sempat meminta ke sana. Sudah kita minta berkas ke staf PT Seafood ya. Kita sudah dapat berkasnya terkait dengan itu, kita sudah izin Ya. Baik. Jadi untuk file kita untuk menganalisis nomor 1, 2, 3 dan 4 sudah ada ya, sampai dengan nomor 5 sudah. strukturnya mungkin nanti bisa dibaca di sana. Oke, baik. Lalu yang keenam yang perlu kita diskusikan adalah segmentasi pasar dan target pasar dari bisnis atau perusahaan tersebut ya. Kira-kira untuk restoran Korea Garden, segmentasi pasarnya itu bagaimana? Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki ide? Untuk segmentasi pasarnya bisa diambil dari kutipan di internet. Iya, langsung ya. Untuk ada segmen berupa segmen geografi ya, karena target pasar usaha ini adalah konsumen yang terutama di daerah Purwokerto. Yang kedua, demografis, yaitu untuk konsumen dari segala usia, mulai dari kalangan milenial hingga orang tua, tapi yang terutama untuk konsumen yang tertarik terhadap itu ya,
dimensi sikap terhadap selebriti Korea. Mungkin seperti itu ya Mas Eko. Iya ya. Jadi nanti tolong ditulis dulu garis intinya, nanti diketik dulu di sini. Jadi pertama kita lihat dari geografi ya atau wilayahnya ya. Jadi memang restoran Korea ini target pasar kita adalah di wilayah Purwokerto ya. Jadi diharapkan nanti orang-orang Purwokerto dapat berkunjung ke sana untuk menjadi konsumen tetap di Korea Garden ya. Kalau dari kalangan masyarakatnya, berarti yang kita jadikan target itu adalah kalangan anak muda atau kolonial ya. Iya. Milenial ya. Milenial. Tapi kita nggak memikirkan tentang tingkat ekonomi mereka ataupun pendidikannya ya. Yang penting mereka dari kalangan anak muda yang masih suka terhadap budaya Korea, baik itu betul. dari selebriti maupun dari drama televisi Korea. Ya. Lalu dari segmen yang lain bagaimana? Untuk psikografisnya bisa menargetkan untuk bersantai kayak terus menghibur, Keperluan meeting bisa. diskusi sama Ya baik, kita juga bisa tolong dicatat dulu. Jadi nanti kita target kepada orang-orang yang memang ingin makan sambil santai ya, kemudian bisa juga melakukan pekerjaan di sana, baik untuk perseorangan maupun meeting. meeting. Iya, betul. Bisa juga untuk tempat diskusi bagi karyawan dan pelajar ya. Jadi itu Mahasiswa. targetnya dari PT Sisfood Indonesia ya. Nah, lalu untuk strategi pemasaran ya yang digunakan oleh perusahaan PT Sisfood Indonesia. Kalau menurut saya sih mungkin strategi pemasarannya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain atau dengan restoran-restoran yang lain ya. Yang pertama tentu ketika dilakukan pembukaan pasti dia akan melakukan perkenalan terhadap bisnisnya tersebut ya sebelum dilakukan pembukaan, karena kalau tidak diperkenalkan terlebih dahulu masyarakat tidak tahu bahwa di sana ada restoran baru khas Korea. ya. Kemudian strategi apa lagi mungkin yang dilakukan di sana menurut teman-teman? Mungkin nanti promosi itu penting ya, melalui media elektronik atau banner mungkin di sepanjang jalan itu, terutama di daerah-daerah perkotaan mungkin ya yang Strategis ya. strategis. Lalu di sana juga setelah kita melakukan studi di sana bahwa menu yang dijual di sana adalah menu-menu yang memang berbeda, karena itu merupakan restoran khas Korea ya. Pertama ya yang ada di Pertama yang ada di Purwokerto. Mungkin kemarin datanya ada menu apa saja di sana? Di menu yang menjadi andalan di restoran Korea Garden ada Wosamgyeop dan galbisal. Ini merupakan jenis daging yang diambil dari dalam perut sapi. Sementara untuk galbisal adalah daging iga sapi yang dipotong pendek-pendek. Saya sih belum pernah makan ya, nggak tahu rasanya. Ya, tapi dari hasil data yang kita peroleh dari betul. restoran Korea Garden memang itu adalah salah satu menu andalan mereka ya, yang mereka jual Ya, di jadi sana. ciri khas. Ciri khas di sana. Kemudian dari sesi wawancara di sana juga bahwa untuk di Korea Garden selalu memperhatikan servis ya atau pelayanan, dan mereka itu sering meminta umpan balik atau feedback dari konsumennya. Jadi ketika konsumen datang untuk membeli makanan, jadi dari karyawannya sudah memberikan pelayanan yang terbaik ya, yang ramah dari karyawan konsumen datang, memesan, makan, membayar lalu pulang. Ya. Lalu meminta konsumen untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan-pelayanan dari Korea Garden ya. Lalu tadi Mbak Astri mau menyampaikan yang lainnya mungkin. pengembangan menunya juga tidak cuma buat ini ya, kayak menu yang lain juga, jadi bisa dikembangkan terus bisa mendapatkan daya tarik konsumen juga. Jadi di sana selalu diadakan pengembangan ya terhadap menunya ya. Iya. Oke. Ini untuk masalah yang selanjutnya yaitu analisis
strength, weakness, opportunity, and threat dari bisnis perusahaan tersebut. Jadi kita juga perlu menganalisa mengenai kekuatan ya, kemudian kelemahan atau peluang dan juga ancaman dari bisnis atau perusahaan Korea Garden tersebut. Kemudian juga kita sudah mendapatkan beberapa data atau melakukan wawancara dengan pihak Korea Garden berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh PT Seafood Indonesia ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan mengenai yang analisis SWOT dulu, analisis. Jadi kekuatan apa yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan Korea Garden itu? Mungkin dengan melakukan promosi yang intensif ya, agar dapat membangun image yang kuat di mata pasar sebagai restoran yang dapat memenuhi dan memuaskan rasa penasaran serta keingintahuan masyarakat akan cita rasa khas dari masakan Korea itu. Mbak Astri mungkin ada itu. Lalu desain di sana ya, kelihatannya desain di sana itu sudah bernuansa Korea ya. Iya. Tentu ini menjadi Daya tarik tersendiri untuk orang berdatangan ke sana karena mereka mungkin belum pernah tahu, belum pernah lihat bagaimana sih suasana Korea begitu. Jadi restoran Korea Garden ini berusaha mendatangkan nuansa Korea di kota Purwokerto ya, mungkin seperti itu. Lalu di sana ada fasilitas apa lagi? Ini Mbak Astri kemarin ke sana. Terus playground TV juga. Terus ada room VIP-nya. Di sana pentas. Baik. Jadi itu memang kekuatannya ya di sana ya, meliputi dari pertama mungkin promosi yang dilakukan, kemudian nuansa Korea, ada ruang VIP-nya, lalu di sana juga dilengkapi dengan free wifi atau wifi hotspot ya. Kemudian kita perlu juga mengetahui untuk kelemahannya, karena ini kan restoran Korea yang baru ya, restoran pertama di Purwokerto, tentu ada kelemahan-kelemahannya ya. Jadi kira-kira apa ini kelemahan-kelemahannya? Mungkin terkait rasa ya, karena kan lidah Indonesia biasa betul. biasa pakai makanan khas Indonesia. Mungkin dengan masakan Korea ini dari konsumen mungkin agak kaget ya, karena mungkin cita rasanya yang berbeda. Kalau masakan Indonesia rasanya macam-macam ya, manis, asam, pedas, asin, pahit, Juga pedes. Iya, pedas ya. Iya. Kalau menurut saya pedasnya nggak ada rasanya ya, cuma pedas doang. Iya, hambar betul. Betul. Pedasnya hambar. Jadi mungkin kelemahannya itu ya, lidah kita belum terbiasa dengan masakan orang Korea. Terus Kemudian apa lagi? yang kedua mungkin harga ya. Iya, betul. Makanan Korea mungkin lebih mahal dibandingkan dengan makanan Indonesia yang lain. Iya. Tentu karena kita masyarakatnya masih ya sebagian besar memang kalangan menengah ke bawah. Walaupun betul. menengah atas juga banyak, tapi tetap juga lebih banyak yang kalangan menengah ke bawah. Jadi mungkin pandangan masyarakat terhadap Korea Garden ini adalah restoran yang mahal. Mahal, mungkin betul. seperti itu kelemahannya itu. Iya. Lalu untuk peluangnya, mungkin peluang Korea Garden itu bagaimana? Untuk peluang Korea Garden pasti yang pertama merupakan restoran khas Korea pertama di Purwokerto, sehingga belum memiliki Pesaing ya. Betul Pesaingnya sekali. banyak Jadi juga. masih jarang Iya, ya, masih jarang. Memang belum ada, baru satu, jadi belum kita ada ya, belum baru satu. restoran itu belum ada saingannya. Saingannya. Jadi Iya. mungkin bisa menjadi tujuan utama orang Purwokerto yang ingin makan di luar negeri ya. Iya. Maaf, bukan luar negeri ya. Berasa. Maksudnya, berasa Nuansa. di Korea ya, Iya. gitu ya. Mungkin seperti itu. Lalu ada lagi mungkin Ancamannya ancaman. pasti ada. Terutama bersaing dalam pemasaran harganya yang itu tadi mahal. Ancamannya karena harganya yang mahal. Terus bahan baku yang di sini juga belum ada atau jarang gitu, jadi terlalu jauh apa ya ambilnya. Ya, mungkin sebagian ada bahan baku yang bisa diperoleh di sini, tapi ada juga yang harus dikirim. Informasinya dari Jakarta sih. Informasinya dari Jakarta ya.
Jadi agak repot juga ya Iya, karena agak kesulitan di Ah. situ karena terkait jarak ya. jarak. Juga kan ketika pengiriman harus memperhatikan kualitas bahannya, harus, iya. kesegaran bahannya juga itu harus dijaga. Terus juga ketersediaan bahan bakunya ya, berarti harus betul-betul dijaga, dihitung biar nanti nggak ada kekurangan ya. Kadang-kadang begitu. Jadi kira-kira itu sebagian besar tentang SWOT dari restoran Restoran Korea Korea Garden ya. Ini yang selanjutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai tantangan dan resiko yang pernah dihadapi oleh perusahaan itu ya, atau maksudnya di sini adalah restoran Korea Garden. Kira-kira bagaimana untuk tantangannya? Ya, seperti yang dibahas tadi terkait bahan baku kan kita ada yang kebutuhannya harus belinya di Jakarta. Mungkin itu salah satu tantangan karena kan butuh waktu ya untuk pengiriman. Itu salah satunya. Untuk yang kedua di masa pandemi ini mungkin sangat berdampak terhadap restoran Korea Garden karena omsetnya sangat menurun dari Iya, situ. iya. Tentu nanti kalau kita lagi berjualan bahan bakunya kurang, ada orang yang pesan, otomatis nggak bisa jual ya. Itu otomatis mengurangi omset juga ya. Terus betul sekali tadi kata Mbak Windy, dari pandemi COVID ini memang sempat terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi dan pemerintah juga menjalankan PPKM. Betul. Otomatis orang tidak boleh berkerumun, Terbatas. dan ketika melayani juga tidak boleh dine in ya, jadi tidak boleh makan di tempat ya. Otomatis itu sangat mengurangi jumlah pelanggan. Dan kemarin informasinya dari sana bisa mengurangi omset sampai dengan 60 ya, Sekitar kurang lebih 60% ya. 60% dari besok. Besar sekali memang penurunannya ya. Ini hampir terjadi memang di seluruh sektor ya, Iya. termasuk di Korea Garden ini. Lalu di sini untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana bisnis itu bisa sukses hingga saat ini? Pasti PT Siswood Indonesia itu punya strategi ya, punya cara tersendiri supaya dia bisa sukses atau berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Nah, di sini dari hasil wawancara mungkin teman-teman ada yang ingin memaparkan untuk cara Korea Garden dalam mencapai kesuksesan. Kemarin menurut informasi salah satunya Korea Garden selalu mempertahankan cita rasa masakan yang dijual dari awal sampai sekarang dan untuk seterusnya agar konsumen tetap berlangganan ke Korea Garden. Salah satunya itu. Ya, jadi karena ini bisnis restoran, tentu rasa makanan atau Harus cita tetap rasa dijaga. makanan ini sangat penting ya. Nah, kalau makanannya enak, selalu enak, otomatis orang datang lagi dan datang lagi. Datang lagi. Kalau makanannya nggak enak ya siapa Kapok. beli ya, Iya. kapok gitu. Betul ya Mbak Sri ya. Iya. Ada lagi untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan. Bahkan kemarin ada menu mie kopi juga, pasti harus mengembangkan promosi gitu seperti harus lebih aktif lagi ya untuk promosi. Saya kira penjualannya juga baik melalui offline juga melalui online ya. Online. Jadi bisa melalui media sosial juga. Terus juga mungkin kata mereka juga menu-menunya itu harus tetap terjaga ya, tersedia ya begitu ya. Selalu oke. menambah jenis menu baru makanan dan juga Selalu menambah Biar tidak jenis bosan, jadi menunya. menunya ditambah.